Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Saya harap kabar kita tetap baik-baik saja walaupun saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya sangat merasa senang karena saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan suatu produk yang akan saya jual di pasaran, terutama di pasar Bengkayang. Nah, dalam waktu 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian mengenai produk apa yang saya jual, entah itu bergelut di bidang industri, atau bergelut di bidang fashion, atau bergelut di bidang kuliner. Nah, itu masih menjadi tanda tanya untuk kita semua. Nah, di akhir presentasi nanti, saya juga akan menjelaskan apa saja sih keunggulan serta bagaimana saya bisa memperkirakan atau menganalisis kelayakan usaha ini. Jadi sebelum lanjut lebih dalam lagi, saya ingin bertanya nih kepada saudara-saudari serta Bapak Ibu sekalian, kue tradisional apa saja sih yang pernah Anda makan atau yang pernah Anda beli? Pasti semuanya sudah pada mikir kan, apa saja sih, apa ya yang pernah saya makan kue tradisional seperti itu kan. Karena setiap budaya yang ada, kita memiliki banyak sekali budaya serta adat yang ada di daerah kita masing-masing, dan itu tuh mempunyai suatu cerita, mempunyai masing-masing cerita seperti itu. Kita lanjut. Ini yang akan menjawab pertanyaan saya tadi, yaitu saya menjalankan bisnis kue dangit tradisional. Oke, kita akan bahas di latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Nah, kita mengetahui kuliner ini merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan memasak. Nah, atau suatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas memasak. Jadi setiap manusia itu pasti harus bisa memasak, karena manusia itu sangat membutuhkan makanan. Oleh karena itu kan manusia mau tidak mau, suka tidak mau, mereka harus bisa memasak, setidaknya untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka mempunyai suatu tugas untuk memenuhi keinginan daging mereka tersebut dengan memenuhi makanan pokok yang mereka perlukan untuk sehari-hari. Seperti itu. Makanan atau pangan ini kan merupakan suatu makanan pokok bagi tubuh manusia, dengan tujuan untuk sebagai untuk menambah energi yang ada dalam tubuh manusia. Nah, dengan adanya energi tersebut, manusia dapat bertahan hidup, sehingga mereka dapat melakukan segala aktivitasnya, baik bekerja atau sekolah dan lain sebagainya, dengan baik dan penuh semangat. Kuliner dengan berjalannya waktu itu mengalami suatu perkembangan yang sangat besar atau perkembangan yang sangat pesat, terutama di pasar Bengkayang. Kenapa? Bisa kita lihat jika kita sedang jalan-jalan di pasar Bengkayang, terutama di sore hari, banyak sekali pedagang yang menjual kuliner, baik itu makanan pokok seperti nasi goreng, ayam bakar, ayam panggang, sate, dan lain sebagainya. Banyak sekali, dan itu tuh setiap harinya. Nah, dari situ saya mempunyai suatu peluang di mana saya berpikir jika saya memberikan suatu inovasi baru di pasar Bengkayang, maka saya dapat memanfaatkan peluang tersebut. Seperti itu. Jadi ide baru yaitu saya ingin membuka bisnis kuliner kue dangit tradisional. Seperti itu. Kue dangit ini tuh akan dijual di pasaran, terutama untuk masyarakat Dayak Kabupaten Bengkayang. Namanya aja tradisional. Apa sih yang membuat kue dangit ini dibilang kue tradisional? Karena kue dangit ini disajikan saat perayaan Tahun Baru Padi yang merupakan adat istiadat atau budaya.
Nah, selain itu juga karena kue dangnya ini dibuat dari bahan dasar kelapa yang muda, terus kelapa tersebut diparut dan dipanggang melalui cetakan yang sudah ada, dan ini tuh dipanggang di atas kayu bakar dan tidak menggunakan kompor gas dan lain sebagainya. Kita lanjut yang kedua, yaitu tujuan usaha. Nah, tujuan usaha ini pastinya kita membuka usaha itu punya tujuan yang pertama untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua itu yaitu agar budaya kita tidak dilupakan, seperti itu. Nah, yang ketiga itu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang ingin membantu misalnya dalam proses pengantaran pesanan kue tersebut. Nah, yang ketiga ini jawaban dari yang tadi ya. Jadi keunggulan atau keunikan produk dari kue dangge ini yaitu kue dangge ini memiliki rasa yang renyah, gurih, serta dapat memberikan suatu sensasi di lidah yang lain dari kue yang ada di pasaran, seperti itu. Jadi kenapa saya bilang seperti itu, karena dari kelapa muda yang digunakan itu tuh akan memberikan suatu sensasi yang baru saat kita memakan kue dangge tersebut, seperti itu. Jadi selain itu juga kue dangge ini tuh sangat memiliki harga yang sangat-sangat terjangkau. Jadi semua kalangan dapat menjangkaunya atau dapat membelinya, baik dari anak kecil, orang dewasa, orang tua, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Ini di gambaran umum bisnis plan kuliner kue dangge tradisional. Yang pertama itu manajemen produksinya. Nah, pada minggu pertama, proses produksi kue dangge diawali dengan pemasaran melalui media sosial yang digunakan. Setelah itu, jika sudah ada yang memesan, maka akan dilakukan pendataan berapa banyak sih kue dangge yang dipesan dan di mana saja sih pengantarannya nanti, seperti itu. Jadi setelah itu akan dilakukan proses produksi, yaitu menyiapkan kelapa muda yang sudah diparut ya. Setelah itu kelapa muda tersebut disimpan dalam wabah yang besar, lalu dicampurkan dengan tepung dan gula. Nah, ini dicampurkan itu menjadi satu kesatuan atau agar adonan ini tuh menjadi adonan yang rata, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita panggang melalui kayu bakar. Nah, yang kedua itu manajemen keuangan. Nah, untuk membuka usaha kue dangge tentunya kita memerlukan modal atau dana. Setiap usaha itu, baik itu usaha melalui media sosial, itu kita pasti ya memerlukan modal. Entah itu kita untuk membeli kuota internet untuk bermedia sosial, itu juga salah satu adalah modal kita, seperti itu. Jadi dana yang digunakan untuk awal menjalankan usaha kue dangge yaitu menggunakan dana atau modal pribadi, karena dipikir usaha kue dangge ini masih dalam skala yang kecil, seperti itu. Tetapi jika usaha kue dangge ini sudah masuk ke dalam skala yang cukup besar, maka pelaku usaha akan mengambil suatu alternatif atau kebijakan lain. Salah satunya bisa saja meminjam uang di bank atau CU. Hal ini bertujuan untuk memperlancar produksi kue dangge tersebut. Lalu yang ketiga itu ada manajemen risiko. Nah, setiap usaha yang kita jalankan pasti ada risiko. Tidak ada yang namanya tidak ada risiko dalam menjalankan usaha. Kita belajar saja pasti ada risikonya. Dan apalagi ini adalah suatu usaha yang dimana kita menjual kepada orang lain, seperti itu. Nah, jadi risiko ini yang dialami saat bisnis kue dangge ini dijalankan, yaitu konsumen akan cepat bosan jika kue dangge ini diproduksi setiap harinya. Nah, ini saya dapatkan melalui survei lapangan yang sudah saya lakukan. Ini sudah terbukti. Nah, oleh sebab itu saya memilih alternatif untuk agar konsumen tidak merasa bosan, yaitu saya menginovasikan suatu kue dangge ini menggunakan gula merah, dan gula merah ini sebagai pengganti gula pasir, seperti itu. Jadi lalu yang keempat itu manajemen pemasaran.
Nah, manajemen pemasaran ini saya gunakan melalui alternatif yang ada, melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, melalui spanduk yang tertera di toko, dan yang paling mudah atau sederhana yaitu dari mulut ke mulut. Itu yang paling ampuh untuk mempromosikan suatu produk atau barang yang sedang kita jual. Nah, jadi alternatif atau pilihan yang akan diambil dalam awal menjalankan bisnis ini yaitu melalui media sosial dan dari mulut ke mulut, seperti itu. Kita lanjut di metode pelaksanaan. Nah, di metode pelaksanaan ini ada lokasi dan waktu. Nah, ada jadwal kegiatan dan alur kegiatan. Jadwal kegiatannya ini jadwal kegiatan ini dijalankan dalam skala yang masih kecil sejak pelaku bisnis menempuh kuliah pada semester 5, dan kini bisnis kue dange akan semakin dikembangkan untuk menuju skala yang cukup besar. Untuk saat ini bisnis kue dange dijalankan atau diproduksi seminggu sekali, dan ini juga tergantung dari pesanan konsumen. Nah, yang kedua itu adalah alur kegiatan. Nah, alur kegiatan ini yaitu bisnis kuliner kue dange tradisional ini dimulai melalui persediaan kelapa muda yang sudah diparut, kemudian angka pembuatannya. Setelah itu akan diantar kepada konsumen yang telah memesan kue dange ini. Nah, yang kedua itu rencana anggaran biaya dan perkiraan profit. Nah, itu ada rencana anggaran biaya dan perkiraan profit. Kemudian untuk usaha skala kecil atau mikro, kita disarankan menggunakan BEP. BEP itu adalah break even point. Lalu RC itu adalah revenue cost ratio, dan itu di sini sudah tertera. Kalau misalnya yang A, revenue cost itu lebih besar dari 1,3 itu dikatakan layak atau untung. Nah, kalau yang B itu revenue cost itu kalau misalnya sama dengan 1,3 itu BEP atau break even point. Nah, yang ketiga itu adalah revenue cost itu kalau misalnya kurang dari 1,3 itu dinyatakan tidak layak atau itu akan mengalami kerugian, seperti itu. Nah, ini analisa kelayakan dari BC ratio. BC ratio itu adalah benefit cost yang dimana yang nomor satu kalau misalnya benefit cost itu lebih besar dari 1,3 itu dinyatakan layak atau untung, sama seperti dengan revenue cost yang sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya tadi. Lalu yang kedua itu juga sama, yang ketiga juga misalnya benefit cost ini kurang dari 1,3, bisnis ini dinyatakan tidak layak atau akan mengalami kerugian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tidak terasa waktu sudah selesai 15 menit yang sudah selesai. Saya pamit undur diri. Semoga Bapak dan Ibu dapat tertarik untuk memesan atau merasakan kue dange yang saya produksi ini. Nah, jika berminat dapat memesan di nomor WA yang tertera di sini ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bisa dilihat di sini ada nomor WA-nya. Nah, tetapi ini hanya berlaku di area Bengkayang saja karena ini masih dalam skala yang kecil. Sampai di sini akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.